Salah satu penyebab dari tidak performnya seorang high performer ketika dia pindah tempat atau pindah kerja itu sebenarnya orientasi berpikirnya ya. Kedengarannya berat, tapi sebenarnya enggak. Coba diikutin aja bahwa ini sesuatu yang relatable banget yang kita akan mikir bahwa kok iya ternyata gue gitu juga ya. Jadi kita pasti pernah ketemu seseorang yang punya performa bagus banget di satu kantor atau di satu bagian di kantor itu gitu. Terus habis itu begitu dia pindah bagian atau pindah kantor atau ganti job desk atau dipromosi atau apapun itu kok jadi flop. Jangankan menonjol, untuk dibilang perform aja sebenarnya juga masih abu-abu. Gue pernah bahas soal beberapa hal yang bisa berpengaruh terhadap hal ini ya. Pertama soal culture gitu ya. Kalau culture yang nggak cocok, susah berkembang. Terus yang kedua adalah leadership. Karena suka nggak suka ya performance kita kebanyakan orang itu akan amat sangat bergantung sama leadernya. Kalau leadership style dari leader kita itu nggak sejalan sama kita, nggak cocok, maka kita pun juga butuh waktu untuk nyelarasin. Tapi kali ini bukan soal ini. Kita nggak mau bahas soal eksternal lagi, tapi soal internal. Walaupun ada kontribusi dari culture dan leadership, which itu ya eksternal, tapi kali ini gue mau fokus di hal-hal yang dari dalam. Biar nggak seolah-olah nyalahin environment terus. Kalau kita ngomongin orientasi berpikir, ini adalah tentang tendensi natural seseorang ketika dia ngadepin kerjaan. Yang pertama ada orang-orang yang gue nyebutnya tipe strategis. Ini orang-orang yang sangat tertarik banget untuk berpikir tentang strategi. Jadi diskusi-diskusi tentang taktik, tentang strategi gitu. Mereka excited banget, mereka ikut berpartisipasi, atau bahkan ketika mereka nggak ngerasa punya wawasannya, punya pengetahuan, punya ide, setidaknya mereka pun kerasa sangat engage. Mereka ngikutin itu banget. Mereka enjoy terlibat di diskusi-diskusi taktis, mikirin harus gimana nih. Makin ada masalah sebenarnya justru makin excited karena akhirnya strateginya butuh lebih ngulik lagi. Mereka dapat kepuasan dari memecahkan masalah itu sendiri. Bahkan proses cari pemecahan masalahnya itu sendiri juga udah cukup bikin mereka excited banget. Wah, ini menarik banget nih. Ini adalah orang-orang yang punya kemampuan abstraksi yang amat sangat baik. Mereka bisa connecting the dot, bisa baca pattern dengan baik dan lain sebagainya. Karena memang strategi tentang itu. Yang kedua adalah, gue menyebutnya adalah tipe project manager. Bukan kata yang tepat ya, bukan nama yang tepat. Tapi intinya ini adalah orang-orang yang punya ketekunan untuk get things done. Mereka implementasi strategi yang udah disepakatin di awal kan, ngomongin strategi udah jadi, yuk kita jalanin, yuk kita mau eksekusi. Nah ini mereka yang jagonya. Mereka kuat sekali di crafting, detailing gitu. Mereka punya konsistensi dan endurance untuk melakukan sesuatu yang sama atau bahkan terprediksi. Mereka punya untuk ngelakuin hal sama terus aja konsisten. Sehingga hasilnya baik. Gimana cara kita ngenalin bahwa dia ini tipe strategis atau tipe project manager atau termasuk diri kita sendiri? Yang pertama adalah bagaimana mereka merespon positif karena ini adalah ketertarikan mereka. Tipe-tipe strategis ini kita bisa lihat dari level energinya waktu diskusi strategi. Kalau dia kelihatan excited, kemungkinan besar dia orang-orang strategis. Terus kita juga bisa detect dia dari pertanyaan-pertanyaan yang dilemparin gitu. Misalnya kalau lagi diskusi strategi, pertanyaan dia itu bisa amat sangat tajam soal strategi. Misalnya dia bisa nanya, oke ini kan kita udah agree nih strateginya gini. Lalu kalau ternyata di tengah jalan kompetitor tuh responnya begini. Terus habis itu apakah kita boleh begini atau begitu dan lain sebagainya gitu ya. Atau bahkan ketika di tengah jalan terus habis itu resource kita habis nih gitu ya. Boleh nggak kita terus habis itu shift ke defensive mode atau apapun itu. Jadi apapun yang pertanyaan-pertanyaan yang tentang strategi, tentang taktis itu biasanya dilampirin sama orang-orang gini. Jadi gampang banget kenalinnya. Sementara kalau tipe project manager, mereka itu kan suka sama sesuatu yang lebih terencana, terprediksi ya. Jadi energinya naik ketika diskusi project-project, manajemen project tentang eksekusi. Pertanyaannya pun lebih ke hal-hal teknis eksekusi biasanya. Misalnya dia nanya, ini reportingnya nanti mau bentuknya PPT atau spreadsheet gitu, mau berapa sering, mau seminggu sekali kah, coveragenya mau apa, terus dia juga bisa nanya, strateginya udah oke nih, tapi orangnya nggak cukup, terus gua harus gimana? Atau kita nggak mungkin suruh tim lembur terus tiap hari dengan resource segini, strateginya segede gitu, maka terus gimana nih? Nah, jadi lebih kepada gimana strategi itu terus habis itu diterapin. Jadi mereka cenderung lebih rapi di reporting, bukan cuma inti pesannya, tapi juga kosmetiknya justru yang kuat banget di sana. Respon negatif mereka, karena ini bukan ketertarikan mereka, gimana cara ngenalinnya bahwa, oh ini gue banget. Tipe strategis itu sebaliknya, ketika dia meeting-meeting executional, ngomongin detail cadence, teknis pelaksanaan, justru mereka seringkali mengesampingkan hal-hal executional. Mereka nggak tertarik dibilang gitu, diajak ngomong soal hal-hal teknis gitu ya. Jadi kalau dibilang orangnya nggak cukup, misalnya untuk eksekusi ini, mereka bertindak seolah-olah itu nggak penting. Udah deh, yuk, yang penting big picture-nya dulu nih. Kita goalnya mau ke sana, strateginya begini nih. Masalah orang nggak cukup apa nggak cukup nanti deh. Nah, kalau orang strategis biasanya gitu. Kalau orang project manager itu mereka cenderung untuk mau tahu abis itu begini, lu ngomong panjang lebar keren-kerenan berhayal terus ujung-ujungnya bisa eksekusi apa enggak. Karena ini amat sangat penting, strategi buat mereka lebih penting daripada gimana kita ngejalaninnya, makanya abis itu seringkali mereka mengusahakan apapun deh caranya, pokoknya supaya strategi ini yang keren ini bisa jalan, yuk kita harus lakuin apapun. Nah, mereka juga seringkali nggak rapi di reporting. Typical strategis itu reportingnya tidak serapi orang-orang project manager gitu. Jadi gambaran di otaknya itu udah sebegitu seru dan kompleks sehingga mereka seringkali bingung nuang ini ke dalam report gimana atau ke dalam proposal tuh gimana, karena yang ada di kepalanya tuh wah udah kompleks banget gitu ya, dan menarik. Mereka
mereka ngerti di dalam kepala, tapi balik lagi ya, begitu diproses di kepala itu kan lo banyak pakai subconscious gitu kan, banyak kreativitas bermain, which itu areanya subconscious. Begitu lo turunin ke proposal, plan, atau ke apapun itu, report, itu conscious yang bermain untuk gimana itu ditaruh secara terstruktur. Tapi harus diingat bahwa nggak rapinya mereka di report bukan karena mereka nggak nguasain materi, itu hal-hal yang berbeda ya, tapi lebih karena mereka overwhelmed dengan berbagai macam abstraksi yang udah dari kepalanya gitu. Dan yang kemudian untuk bikin ini jadi terstruktur jadi butuh effort. Seringkali mereka bikin proposal dan report yang cuma fokus di konten, idenya dalam gitu ya, tapi kosmetiknya berantakan, aduh layoutnya jelek dan lain sebagainya, detail-detailnya kok gini banget sih, padahal ide lo keren lo. Strategis yang punya kematangan tertentu sih ada ya, jadi setelah dia strategis lama di situ dia mateng, dia mulai pelan-pelan bisa nutupin kelemahannya dia ya, tadi masalah kosmetik, masalah reporting dan lain sebagainya. Tapi biasanya cenderung lebih lemah dibanding tipe project manager dengan jam terbang yang sama. Nah sebaliknya tipe project manager ini kebalikan dari strategis, dan ini signal yang paling jelas ya, yaitu lihat energi dan engagement level di meeting-meeting strategi. Biasanya mereka bengong, blank, ngikutin, nggak ikut aktif, nyimak aja. Mohon maaf ya, tapi kayak anak fresh grad yang baru masuk kerja di bidang yang dia belum tahu, jadi dia, aduh gue mau komen apa ya, jadi gue diam nyimak gitu ya, tapi diem aja kayak ya udah. Dan nggak jarang juga orang-orang gini malah milih untuk ngerjain kerjaan lain pas lagi meeting gitu. Jadi begitu meeting strategi, dia memilih untuk buka laptop terus dia ngerjain kerjaan lain. Kerjaannya apa biasanya? Entah report, entah apapun executional things yang mereka harus kerjain, karena buat mereka ini lebih penting dibanding gue diskusi strategi, which satu gue nggak tertarik, kedua gue bukan ahlinya mungkin. Ini pasti relatable banget. Kita pasti sehari-hari meeting sama teman-teman di kantor, pasti ada aja orang yang ketika kita lagi seru-serunya diskusi strategi, ada aja yang terus habis itu kayak nggak tertarik, terus dia kayak ada yang lebih penting sendiri gitu di laptop, tapi bukan main, bukan nonton YouTube ya, tapi memang sesuatu yang kerjaan. Menarik untuk ngerti kenapa bisa begitu, kenapa ada dua kelompok ini gitu. Jadi ini bukan soal psikologis aja, tapi ini bahkan sampai pengaruh hormon gitu. Jadi ada dua hormon yang amat sangat berlawanan, namanya dopamin sama sering disebut HNN gitu, H dan N. Nah kita bahas yang dopamin dulu. Jadi dopamin ini adalah hormone of wanting more. Ini hormon yang create ekspektasi di dalam kepala kita. Jadi hormon ini bikin kita punya level of excitement yang tinggi bahkan sebelum kita nyampe di sana. Contoh misalnya kalau kita mau makan, orang-orang dopaminergic itu bisa udah ngiler ya di dalam mulut, air liurnya berproduksi dengan lebih banyak bahkan ketika dia baru ngebayangin, waduh gue enak nih makan padang nih, atau bahkan waktu pesanan nasi padangnya datang belum lo makan, baru nyampe lo buka, terus lo lagi ngebuka, terus kadang-kadang kan bungkusnya agak-agak basah kena bumbu rendang atau kena kuah, itu tuh udah dia kasih gambaran. Wah, jadi itu tipe-tipe orang-orang yang memang kuat sekali dopaminnya. Mereka lebih forward minded, ngelihat ke depan, karena dopamin itu tadi ngasih mereka gambaran untuk sesuatu yang bahkan belum terjadi, tapi dia udah bawa ke depan. Baru nyampe sini aja dia udah ngeliat ke depan, dan itu bikin mereka excited. Maka dari itu orang-orang dopaminergic ini, sebutannya kan dopaminergic ya, itu udah ngeliat ke depan ketika ngomongin strategi, udah bayangin duluan, wah ini nanti keren nih strategi gue bakal gini dan segala macam gitu. Tapi kekurangannya mereka adalah orang-orang yang bosenan. Begitu udah nggak banyak gambaran ke depan, begitu strateginya udah mulai dieksekusi, terus tidak ada sesuatu yang tidak terprediksi, mereka sudah mulai kehilangan excitementnya gitu. Jadi mereka nggak excited lagi sama project management gitu. That's why makanya mereka lemah di project manager, karena mereka pengen sesuatu yang dia bisa berhayal secara sadar maupun tidak sadar, dan itu membuat mereka akhirnya juga jadi seseorang yang risk taker. Jadi mereka seringkali ngesampingin technical dependency, bahwa misalnya projectnya bagus, strateginya oke, tapi orangnya kurang gitu. Kita selalu bilang ya nantilah, gampang deh, padahal ngadain orang itu juga nggak gampang, tapi buat dia kayak ntar dulu, yang penting strateginya. Mereka adalah orang-orang yang suka hal-hal baru, spontan, mau nyoba sesuatu yang tidak terencana. Yang kedua adalah hormon HNN. Kalau tadi dopamin ya, atau orang disebut dopaminergic, itu sebenarnya dimiliki oleh orang-orang yang tipe-tipe strategis. Nah kalau hormon HNN itu biasanya lebih mendominasi orang-orang yang tipikalnya project manager gitu. Jadi ini bukan hormon spesifik. HNN ini adalah kumpulan hormon macam-macam, ada serotonin, endorfin dan lain sebagainya, yang bikin orang nikmatin apa yang ada di depan mata. Kebalikan sama dopamin. Kalau dopamin melihat jauh ke depan, kalau HNN itu melihat yang di depan mata. Makanya mereka nggak tertarik sama strategi karena masih abstrak, karena nggak jelas, karena belum pasti. Dan mereka karena dopaminnya nggak sebegitu dominan, akhirnya mereka nggak begitu bisa bayangin gimana ke depannya. Mereka tahu dan patuh aturan, buat mereka nggak boleh nabrak aturan dengan alasan apapun. Maka dari itu mereka cenderung risk averse, nggak suka ambil resiko. Mereka enjoy bikin rencana, bikin schedule, bikin rollout plan dan lain sebagainya. Dan makanya mereka kuat sekali di project management. Lihat yang ada di depan mata aja deh, nggak usah pikir jauh-jauh ke depan, udah itu ada yang ngurusin gitu ya. Kita pokoknya jalanin apa yang udah diputusin. Mereka punya endurance untuk bisa stay sama sesuatu dalam waktu yang lama, nggak bosenan ya kayak si dopaminergic. Makanya suruh ngulang kerjaan yang sama berulang-ulang, mereka jadi nyaman. Malah nggak nyaman ketika ngerjain sesuatu yang belum pasti buat mereka gitu. Nah pelajarannya adalah yang pertama, bahwa orang berbeda bahkan dari hormonnya itu berpengaruh terhadap tendensi natural seseorang, karakter seseorang itu
dipengaruhi juga oleh hormon, bahkan bukan cuma psikologi. Sehingga nggak mudah untuk kita, untuk siapapun di kantor, untuk expect orang untuk berubah, apalagi dalam waktu cepat. Jadi orang strategis dipush untuk rapi project manajemennya, atau sebaliknya orang project manajemen dipaksa untuk kuat sekali strateginya, bisa to certain level. Tapi itu pun perlu waktu. Tapi kalau effort untuk belajarnya sama, maka hasilnya menangan yang emang natural tendensinya memang ke sana. Contoh misalnya, sama-sama dipush untuk jadi ahli strategi. Dengan effort yang sama besarnya, training yang sama besarnya, tipe strategis kemungkinan akan lebih menang. Karena natural tendensinya mereka suka untuk jadi ahli strategis. Sebaliknya ketika sama-sama dipush untuk manage project dengan rapi, effortnya sama, di training dengan cara yang sama, dikasih framework yang sama, project manager ini cenderung akan lebih baik karena memang balik lagi natural tendensinya. Maka dari itu, leader harus sadar bahwa tiap orang itu punya potensi dan limitnya masing-masing untuk tiap hal. Jadi penting untuk naruh orang di tempat yang tepat supaya nggak kayak di awal tadi, bahwa tadinya di perform, begitu dipindahin atau begitu dia pindah kantor kok jadi nggak perform. Bisa jadi karena ini, karena dia memang karakternya strategis, tadinya kerja sebagai strategis, begitu dipindahin, sebenarnya role ini adalah role-nya project manager, atau sebaliknya, akhirnya dia jadi nggak perform. Dan ini bukan sekedar masalah culture, tapi masalah natural tendency yang nggak sesuai dengan tipe kerjaannya. Yang kedua adalah, kita juga harus sadar bahwa keduanya berbeda, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak ada yang lebih baik. Bukan berarti strategis lebih baik dari project manager atau sebaliknya. Makanya keduanya dibutuhin karena sebenarnya saling ngelengkapin. Jadi jangan dibanding-bandingin. Ini beda kemampuan. Sama aja, sama nanya pinteran mana, dokter mata atau dokter THT. Nggak bisa gitu kan. Beda spesialisasi. Dan maka dari itu balik lagi ke leader harus bisa identify. Tiap posisi itu butuh orang kayak apa sih? Oh, gue butuh posisi ini. Posisi ini tuh gue butuhnya sebenarnya strategis atau gue butuhnya project manager. Lalu cari orang yang karakternya seperti itu. Bukan cuma soal capability, tapi karakter yang lebih penting. Terus yang selanjutnya adalah pelajarannya adalah kita harus tahu diri kita gitu ya. Untuk tahu kerjaan kayak apa yang cocok sama kita, untuk tahu kelemahan apa yang kita punya, untuk tahu kita harus improve tuh di mana sih. Dan untuk tahu juga di mana kita harus empower teammate, bawahan, atasan. Oh, ini partnya dia emang karakternya kuat di sini, gue enggak. Jadi kita harus tahu diri. Kalau tipe strategis, jangan terlalu ngotot di delivery plan. Bukan kita ahlinya gitu. Boleh ngoceh, boleh ikut contribute, tapi jangan kelewat sok tahu karena kita bukan ahlinya project manager gitu ya. Kalau kita memang yang strategis. Kalau kita adalah tipe project manager, jangan terlalu ngotot mutusin strategi. Oh, udah strateginya begini aja gitu kan. Bukan ahlinya, kita bukan ahlinya. Jadi kasih input boleh, tapi tahu diri dan tahu porsi. Pertanyaan akhirnya adalah, emang nggak ada yang bisa dua-duanya gitu ya? Ada sih sejujurnya, tapi jarang. Sepanjang gue 24 tahun kerja, berkarir, baru ketemu 3 orang yang bisa dua-duanya. Sisanya itu cenderung ke salah satu gitu ya. Tiga-tiganya pun ini bukan sama kuat di dua-duanya. Enggak, tapi tetap ada satu yang lebih dominan, tapi yang satu lagi itu tidak lemah sama sekali. Bahkan bisa dibilang lumayan kuat gitu, tapi tidak sekuat yang satu lagi. Kalau kita tahu begini, kita tahu bahwa kita ini sebenarnya strategis kah atau project manager, orang di sekeliling kita apa, tuntutan kerjaan kita kayak apa. Pertanyaannya adalah gimana kita bisa stretch area lemah kita. Udah ngelakuin apa? Nggak gampang memang kalau itu bukan natural tendency kita, tapi setidaknya kita harus do something untuk nge-push itu supaya kita bisa berprogres.